Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9 bagian pertama. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Reproduksi sel dikenal dengan nama pembelahan sel. Berfungsi dalam proses pertumbuhan, yakni pertambahan tinggi badan, pertambahan panjang kuku, dan pertambahan panjang rambut. Pembelahan sel juga berlangsung pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin pada sistem reproduksi manusia yang terjadi secara generasi. Reproduksi sel terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Tujuan daripada pembelahan sel antara lain untuk proses perbanyakan sel atau reproduksi sel, juga digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Reproduksi sel ada beberapa macam, antara lain amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita bahas awal yaitu amitosis yang dikenal dengan nama pembelahan biner. Berasal dari satu sel induk, kemudian materi inti mengalami pergerakan untuk membelah, sehingga terjadi pemisahan materi inti di dalam selnya, dan pada akhirnya terjadi pemisahan sitoplasma atau cairan sel, dihasilkan dua sel anak yang memiliki sifat yang sama dengan sel induknya. Pembelahan yang kedua adalah mitosis. Pembelahan tipe ini adalah menghasilkan dua sel anak yang sama jumlahnya, yaitu 2N yang dikenal dengan nama diploid. Pada sel induk mengalami proses duplikasi kromosom. Kemudian proses profase, metafase, sel kromosom berada di tengah, terjadi pemisahan anafase, dan akhirnya terjadi dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induk. Pembelahan yang ketiga adalah meiosis. Ini terjadi pada proses pembentukan sel gamet. Proses pembelahan meiosis dikenal juga dengan pembelahan reduksi, karena sel anak memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk. Sel induk mengalami pematangan, kemudian proses meiosis yang pertama, ada profase 1, metafase 1, anafase, dan telofase 1. Dihasilkan dua sel anak. Masing-masing anak mengalami proses meiosis yang kedua, yaitu profase 2, metafase 2, dan anafase 2. Akhirnya telofase 2. Dihasilkan 4 sel anak. Namun di sini jumlah kromosomnya separuh dari jumlah kromosom induk, sehingga tidak sama, yaitu N. Peristiwa pembelahan meiosis terjadi pada spermatogenesis dan juga oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah pembentukan sel spermatozoa pada organ reproduksi pria. Sel induk dikenal dengan spermatogonium, memiliki jumlah kromosom 2N, diploid, mengalami perkembangan, dikenal dengan spermatosit primer. Pada proses meiosis yang pertama akan menjadi dua sel yang masing-masing N, dikenal dengan spermatosit sekunder. Pada proses meiosis yang kedua, masing-masing sel anak membelah menjadi dua, terjadilah 4 sel yang dikenal dengan nama spermatid atau jumlahnya N.
Setelah itu, masing-masing spermatid akan mengalami pematangan. Terjadilah spermatozoa di dalam ductus epididymis. Yang akhir daripada proses spermatogenesis adalah 4 sperma. Baik, kita lihat latihan soalnya. Hasil proses spermatogenesis adalah sebagai berikut. 1. Spermatid, 2. Spermatosit primer, 3. Spermatosit sekunder, 4. Spermatogonium, 5. Spermatozoa. Urutan proses yang benar adalah A. 1, 2, 3, 5, 4. B. 3, 2, 4, 1, 5. C. 4, 3, 2, 1, 5. D. 4, 2, 3, 1, 5. Baik, kita coba kerjakan. Dari proses yang pertama adalah spermatogonium, sel induk. Kemudian spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan pada akhirnya adalah spermatozoa. Sehingga urutan yang benar adalah, ya bagus, jawabannya adalah yang D, 4, 2, 3, 1, 5. Baik, perjumpaan kita di video kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk reproduksi pada manusia pria di part yang kedua. Tetap semangat, jaga kesehatan, hidup bersih dan teratur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.